Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan langkahnya berangkat nanti ke Mekah, dan Allah lunaskan cicilannya. Nakongkan cicilan. Sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak mulai keras gara-gara cicilan agak apa. InsyaAllah dilunaskan. Nakuni wajahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Salatan wa salaman ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'din. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah, malam ini kita hadir semua atas berpulangnya ke rahmatullah ayahanda kita Bapak Lanuhung bin Haji Tidak. Sudah haji Bapak almarhum? Belum, baru umrah. Kita datang kemari, datang kembali berbagi duka, menghibur keluarga yang telah ditinggal, yang mungkin belum sempat kita bahagiakan Bapak, belum sempat kita tunaikan hajinya. Insya Allah malam ini kita datang mendoakan beliau, semoga Allah menempatkan di sisinya yang penuh dengan keindahan. Amin ya rabbal alamin. Karena ketika orang meninggal dunia, sebenarnya itu masih ada yang tinggal di rumahnya. Karena ada 7 yang lepas dari diri manusia ketika meninggal. Yang tinggal di rumahnya itulah yang didoakan malam keberapanya ini? Malam ketiganya, takziah keduanya. Apanya yang didoakan orang mati kalau sudah mati? Jasadnya? Tidak. Jasad sudah kembali ke tanahnya. Ruhnya? Tidak. Ruh sudah kembali kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang datang dari Allah ruh, dan yang akan kembali dari Allah ruh. Yang mungkin kita tahu cuma 3. Yang pertama jasadiyah, ruhiyah, sultaniyah. Ada 7 sebenarnya di dalam diri kita ini yang terlepas ketika kita mati. Makanya yang didoakan, kalau ada jamaah satu kampung, kebiasaannya kalau ada orang meninggal, malam pertama sampai malam ke-7 dia baca tahlilan, baca buku yasinan dari awal sampai habis, malam pertama sampai malam ke-7. Kemungkinan itu kebiasaannya orang-orang tarikat daripada tarikat Qadiriyah. Karena tarikat Qadiriyah itu langsung diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya di dalam buku yasinan itu didoakan Syekh Abdul Qadir Jailani, wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, karena dia yang susun itu buku. Dia yang mengumpulkan surah-surah penting di dalam Al-Quran, mengumpulkan di dalam satu buku kecil, buku saku.
yaitu buku yasinan dan buku tahlilan. Makanya kebiasaannya itu tarekat Qadariyah mendoakan malam pertama sampai malam ke-7, dia bacakan tahlilan sampai habis. Ada lagi Ustaz, kalau malam ke-40, malam 1 tahunna, 100-na, 1000-na, dia bacakan yasinan, zikir, lalu lanjut salawatan. Itu kebiasaannya tarekat Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Maturidiyah itu dikembangkan oleh Abu Zakaria Al-Maturidi, sedangkan Al-Asy'ariyah dikembangkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada keturunannya lahir di Nusantara, kembali ke Mekah belajar sama kakek-kakeknya. Namanya siapa? Namanya Hashim. Dia kembali ke Indonesia, membangunlah organisasi yang terbesar sampai detik ini, namanya Hashim Asy'ari. Organisasi yang dia bangun Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Ada lagi tarikat Ustaz, tarikat Khalwatiyah. Kalau dia berzikir goyang-goyang kepalanya. Amdad zikri fa annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Itu tarekat Khalwatiyah. Tapi sekarang tarekat kids zaman now, Allah mol. Kenapa nama mol? Ya. Coba kids zaman now ya. Tarekat Khalwatiyah ada dua. Ada Khalwatiyah Samang yang dikembangkan oleh As-Samang 1775 di tanah Mekah. Ada tarekat Khalwatiyah Yusuf dikembangkan Yusuf Al-Makassari dari Makassar, Goa. Lahir di Goa, meninggal di Cape Town, Afrika Selatan. Pernah diasingkan di Sri Lanka, pernah diasingkan di Banten. Makanya ada keturunannya dari Banten. Ulama juga, pernah imam di tanah Mekah, pernah imam di Masjidil Haram di abad ke-19. Namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani, meninggal di Mekkatul Mukarramah, dikuburkan di pekuburan Ma'lah. Ada lagi keturunannya yang lahir sekarang menjadi ulama besar. Namanya siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Maka jangan heran ketika dia diberi gelar sebagai daeng, diberi gelar sebagai datu, diberi gelar sebagai karaeng. Kenapa? Dia keturunan Yusuf Al-Makassari. Masih banyak lagi keturunan-keturunannya. Ada lagi tarekat Ustadz yang menakutkan. Apa namanya? Tarekat Kasabandiyah. Ikau mantol lingu-lingu. Tidak ada dibilang Kasabandiyah. Yang ada tarekat Naksabandiyah. Naksabandiyah itu dikembangkan oleh Bahauddin An-Naksabandi. Lahir di desa Naksabandi, negaranya Bosnia. Bosnia tetangga negara dengan Uzbekistan. Uzbekistan tetangga negara dengan Kazakhstan. Tetangga negara dengan Dagestan. Ada negara lagi yang namanya Turkistan, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan, Hindustan. Mungkin tetangga rumah dengan Bapak Sultan, Om Rustan dengan Om Bustan. Ya mungkin ya. Nah, saya perjelas supaya tidak ada lagi kalang kabut masalah sejarah. Begitu Ustaz. Iya, makanya silakan mau bikin acara malam pertama sampai ke-7, intinya adalah doa kita semua. Kita berkumpul begini, doa. La yajtami qaumun min muslim, tidaklah sekumpulan orang muslim ini berkumpul, fayad'u ba'duhum, lalu mereka berdoa mengangkat tangannya, wa yu'minu ba'duhum, di antaranya ada yang mengaminkan amin, illa istajaba Allah, kecuali Allah mengijabah doanya. Itu bagusnya doa berjamaah. Tapi kenapa kita Ustaz kalau bikin acara, baik acara memperingati kematian orang tua, acara pernikahan, acara masuk rumah, acara kita selamatan, acara orang lahir. Kenapa kita ini kebiasaan? Orang-orang Sulawesi siapkan makanan penuh warna-warni. Songkoloknya dikasih warna merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru. Telurnya dikasih warna. Itu kebiasaan orang tua dulu kita.
Sebelum tiga datuk datang kemari menyempurnakan Islam pada tahun 1598, masuknya di pelabuhan Sombobu, ada ulama yang pertama datang. Dia dari India, keturunan Rasulullah yang ke-18. Tapi dia masuk ke Wajo tahun 1310 dalam sejarahnya, meninggal di sana, dikuburkan di Tosora. Namanya adalah Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, Syed Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Inilah bapak daripada Maulana Malik Ibrahim. Kenal dengan Wali Songo? Jamaah, Bu, kenal? Ada yang namanya Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, yang tidak ada Sunan Kalijodo. Tidak ada itu Sunan Kalijodo. Bapaknya Maulana Malik Ibrahim siapa? Namanya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Tapi datangnya ke Makassar, datangnya ke Sulawesi, masuknya ke Sengkang, meninggal di sana, dikuburkan di Tosora. 1310 awal pertama datangnya. Tapi dia datang bersama murid-muridnya dari India. Pedagang-pedagang Gujarat datang kemari membudayakan Islam dengan budayanya. Makanya di India, Islam di India itu berbaur dengan budaya India dengan budaya Mongolia. Karena tidak semua keturunan Genghis Khan tidak masuk Islam. Ada yang masuk Islam. Yang masuk Islam keturunan Genghis Khan namanya adalah Timur Leng. Timur Leng inilah membawa Islam ke New Delhi di kota India. Meskipun dalam sejarah yang menghancurkan Baghdad, yang menghancurkan Khalifah dinasti Abbasiyah di tangan Al-Mutawakkil II, yang menghancurkan itu adalah cucunya Genghis Khan. Namanya siapa? Namanya adalah Hulagu Khan, anak dari Toloi Khan, kemanakan dari Mongkei Khan, cucu dari Genghis Khan, dan tak ada hubungannya dengan Sahrul Khan, Salman Khan, dan Amir Khan. Tidak ada hubungannya ya. Supaya lebih memperjelas, Bu. Oh begitu, ternyata ada warna-warni. Iya. Makanya kalau kita lihat Islam di India banyak warna-warninya. Makanannya saja dikasih warna. Karena Islam di India berpadu dengan budaya Mongolia dengan India. Yang dibangun oleh Timur Leng. Lahir cucu cicitnya namanya Jalaluddin Akbar, menikah dengan ratu yang ada di Rajput bernama Joda. Jadilah dia Joda Akbar hanya di Antv. Ya Pak ya. Saya mau maaf Ibu. Bu. Saya penceramah bukan pelawak. Makanya itu kuajar supaya kita pahami. Oh ternyata bisa orang baca doa. Intinya adalah baca doa. Tapi kenapa itu Ustaz kalau pika mak baca-baca dibacakan iposi bolai, itu tuan rumah tidak nasuruh makan itu untuk posi bolai. Berarti nasimpang itu Ustaz. Iya, itu kan trik supaya tidak dibungkus semua pulang balala. Iya, kasihan tuan rumah. Satu di bembe nagere, satu di kambing na potong. Baru kau datang barasanji tak 20 orang. Mana nu makan di tempat, mana nu bungkus pulang. Ada bahaya. Makanya begitu nu doakan, bacakan saya dulu Pak Imam, bacakan saya dulu posik bolaku. Sudah nu baca, tidak nu makan itu, nu dorong mami. Itu trik supaya kodon tengah malam ada tuan namakan tuan rumahnya. Itu masalahnya. Kenapa Ustaz tahu? Karena selalu kepingin mak baca. Mana mi santriku ku bawa, tak 20 orang. Mana mi yang makan di tempat, mana dibungkus pulang. Makanya kita kan ini Columbus. Kelompok bungkus-bungkus. Iya. Makanya itu trik, jangan dulu salah sangka. Kenapa nak simpangi? Mubasir ini. Masa mubasir? Nano enak itu guys. Masa mau disesiakan? Betul Bapak Ibu? Iya. Nah kalau ada orang meninggal Ustaz, saya mau potong kambing di hari ke-7, silakan. Kalau kau sanggup. Tapi tidak sanggup kau Ustaz, bisa jia ku cicil ki. Jangan kau. Karena ketika kau mencicil, kau tidak masalah. Yang ditanya-tanya di dalam kubur orang mati ya. Makanya tidak mampu kak beli kambing Ustaz. Bagaimana nih? Kambing-kambing saja mau goreng guys. Sama-sama makan ya. Apalagi pun apa selobona deh mana?
Iya, jangan repotkan diri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah jadikan agama ini mudah, bukan untuk menyulitkan kita. Ruh tidak didoakan lagi, jasad tidak didoakan, yang didoakan sultanianya. Makanya ketika orang meninggal dunia, yang masih ada di rumahnya ini almarhum sampai hari ke-7, sultanianya. Yang bisa melihat sultania, cucunya. Ada cucunya di sini yang kecil, yang belum balik ini. Siapa namamu nak? Nakia, Takia. Iya, kita nak. Cucunya juga ini. Bukan. Kan biasa anak kecil itu nalia kuliah ki kakek. Iya, kuliah ki kakek. Di mana nak? Itu tadi nak kasih begini-begini kak. Benar, bisa dibenarkan kalimatnya. Kenapa anak kecil dibenarkan kalimatnya? Karena dia belum berdosa. 3 orang yang diangkat penanya malaikat tidak dicatat amalan dosanya. Yang pertama anak kecil, yang kedua orang yang sedang tertidur, yang ketiga orang gila. Mungkin tidak berdosa, pura-pura kok gila. Ya. Dan catat ki malaikat. Kalau anak kecil begini bilang, tadi kuliah ki kakek senyum sama saya, dibenarkan. Tapi kalau besar, ya Allah, seperti bagaimana? Seperti ini santriku begini besarnya deh. Nah balik nih, ini dicatat mi dosana, banyak sekali dosana ini. Itu menjadi anak santri. Kalau begini tiba-tiba langsung, kuliah kita di kakekku, piti kanak-kanakku. Nah bukan mimpi bahasa ini, banjir nih. Kalau anak kecil begini dia lihat, kenapa belum dicatat dosanya, belum balik. Ada 7, yang pertama tadi saya sudah sampaikan sultanianya. Padahal yang pertama akan lepas ketika orang mati, yang lepas dari dirinya nakliyah. Sebelum sultaniah nakliyah. Apa itu nakliyah? Akalnya. Makanya kalau orang sudah madam, orang sudah sakaratul maut, akalnya hilang, ingatannya hilang, dia tidak tahu mana cucunya, mana anaknya, dia tidak tahu lagi, dia sudah lupa ingatan. Apa yang dilakukan ketika berhadapan dengan orang sakaratul maut? Tuntun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ibu, bu, pak, kalimat yang paling mudah nanti disebutkan cuma kalimat tauhid. Karena pada saat itu jangankan mata, bibir pun tak bisa bergerak, hanya lidah yang bisa goyang. Lidah, kenapa? Karena Allah sudah sampaikan kalimat tauhid. Meskipun kau tak goyangkan bibirmu, meskipun hanya lidahmu, engkau bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Coba maki, pegang bibir tak, dia tidak goyang di bibir kah? Bisa disebutkan kalimat la ilaha illallah. Coba, la ilaha illallah. Betul? Coba tes, pegang bibir tak. Yang gincunna tebal jamu kau pegang sekali. Ya. Jangan sampai melengke gini. La ilaha illallah. Itu kalimat. Kita mati dengan kalimat itu, kita hidup dengan kalimat itu. Kita hidup, dilahirkan di muka bumi, diazankan dan dikomatkan di telinga. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustaz, kulupai dulu kodong baca kang talking orang tuaku. Tapi saya ingat saya mengaji Ustaz di sampingnya. Tidak apa-apa Ustaz. Iya. Bagaimana caranya dibacakan talqin? Apakah saya kasih ingat dulu orang tuaku bahwa saya anaknya? Jangan mau kau kasih ingat dirimu. Kenapa Ustaz? Karena tidak ingat mau kau itu orang tuamu. Jangan makilai kasih ingat bapak, bapak, halo. Sudah hilang akalnya. Dia sudah tidak berpikir lagi. Hilang ingatannya. Nakliyahnya telah pergi. Apa nak tahu kan orang tua tak?
Pokoknya saat itu kita hadapi dia, kita berada di sampingnya, bacakan talqin. La ilaha illallah. Coba ikut saya dengar. La ilaha illallah. Dikasih keras Ustaz, kasih keras. Tapi di rumah sakit, jangan temu ke di rumah sakit. Jangan sampai di kamar itu togaring ngasih. Nu kasih keras kita talqinu lebih dulu mati ranjin sebelah ya. Bapak, la ilaha illallah. Ada miano keluarga ranjang sebelah. Bapak meninggal ki mamaku. Kenapa Nabi bisa ini dibacakan talqin itu yang mati ya? Bahaya nah. Makanya kalau di rumah sakit kondisikan, perdengarkan saja di telinganya. La ilaha illallah. Jangan ton makin keras. Kecuali kalau di rumah, silakan keraskan. Jangan ton mau kok bici-bici. Nah di rumah aja kok. Bapak, halo, halo, la ilaha illallah. Langsung bangun bapak. Apa nukana? Kasih keras say kalau di rumah aja kok. Kan tidak ada orang jantungan di sampingnya. Kecuali orang di rumah sakit tuh garing ngasih. Nu baca ke orang tuan deh satu kamar ki meninggal semua. Makanya jangan tomo kok bici-bici. Lah, ngapa mula? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang akan pertama lepas. Yang kedua akan lepas setelah nakliyah. Itulah namanya batiniah. Ibu MC tahu batiniah? Batin. Ulama dulu dengan ulama dulu, ulama yang beda masa, dia ketemu di alam batin. Ada 7 alam yang Allah ciptakan. 7 alam. Alam batin ketemu ulama, pernah saya diceritakan sama guru saya. Murid langsung oleh Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle. Apa dia bilang? Nah, Andre Guruta biasa ketemu dengan Kiai Haji Muhammad Tahir Imal Lapeo. Di mana ketemunya? Guruta hidup di abad ke-19. Imal Lapeo meninggal di abad ke-18. Beda 100 tahun. Ketemunya di mana? Ternyata dia ketemu di alam batin. Bagaimana caranya ketemu? Ternyata batin itu antara ruh dan jasadmu. Maka dah itu matuai biasa maka dah itu batinmu nak engkai antara ruhmu si bawa jasadmu. Oh ternyata ruh itu yang dihirup, udara yang masuk dikeluarkan itu jasad. Makanya kalau keluar berbau. Coba maki kasih tiup kiri teman tak. Oh pingsan. Karena napas keluar jasad pak. Jasad. Apa itu jasad? Tanah. Tanah itu bau. Makanya di tubuh kita ini tanah semua. Lubangnya bau. Lubang telinga ada tainya. Lubang gigi ada tainya. Lubang hidung bau. Apalagi kalau mencair ada. Lubang belakang besar kita ini. Semua ada taina lubang. Lubang tubuh, pori-pori ada taina daki. Betul? Makanya berbau. Ketika kita pahami apa itu antara ruh dan jasad, sekarang tarik nafas baru tahan. Itu batin. Ternyata ilmu batin menggunakan pernapasan. Ya. Ustaz, ada gak tenaga batinku? Ada. Semua orang ada tenaga batinnya. Cuma tidak tahu digunakan. Pernah dia gunakan tapi tidak sadar. Di mana? Di WC. Buang air kecil, air besar. Kalau tidak pakai batin, bisa jadi kau kencing, tapi buang air besar. Iya, nah kencing jago itu kenapa? Nak keluar lewat belakang, kau besar dulu tenaga dalam nak kasih keluar. Nah, makanya itu tenaga batin pak, tenaga batin. Sudah tahu mikir tenaga batin tak? Sekarang belajar maki di dalam WC. Ya. Tenaga batin. Ini batin. Kalau orang sudah mau meninggal, batinnya tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Buang air kecil, buang air besar Tommy kodon di situ.
dipencet perutnya keluar semua kotorannya, karena tidak ada batinnya. Yang ketiga lah baru yang namanya jasad terpisah dengan tubuhnya, jasadnya terpisah ruhiyah sultaniyahnya, ruhnya kembali kepada Allah. Yang ketiga ruhnya kembali kepada Allah. Ruh itu urusan Allah, bukan urusannya manusia. Jangan lagi ada yang mau dimakan sama korban iklan uka-uka. Nanti Ustaz kalau ke rumah naki Bapak Haji Hairuddin, jangan ki lewat poros Ustaz, lewat majanang ki. Kenapa bisa? Karena di situ ada orang mati kampungan Ustaz. Gentayangan iruhnya, ditabrak ki bentor, terlempar 2 kilometer, hancur kepala, rusak gigi, pesek hidungnya, bengkok kaki. Nah, tidak ada orang mati gentayangan, tidak ada roh yang gentayangan. Kenapa bisa Ustaz? Nah, ada itu pele-pelenya, ruh urusan Allah, tidak ada yang tahu. Tapi kuliah ruhnya gentayangan, bukan ruh yang kau lihat gentayangan, tapi kamu yang sedang kerasukan. Bagaimana kau tidak kerasukan? Kau selalu pemain TikTok. Setan apa yang merasukimu? Kerasukan mau kau dompala? Tidak ada ruh yang bergentayangan. Jadi yang masuk ke jasad orang itu bukan ruh. Nanti saya jelaskan itu di pasenya. Mulai dari orang yang hilang di dalam kandungan, ada semua. Saya baca ini di dalam kitab Sirul Asrar, rahasia di balik rahasia. Itu yang dikatakan Tomal Lajeng. Engkau mana nih baca-bacaan aku tuh? Dari Tomal Lajeng, orang yang meninggal masih ada ceritanya, ada semua diceritakan di dalam Sirul Asrar. Tapi bukan saatnya saya cerita itu. Saya bercerita malam hari ini tentang 7 yang keluar dari diri manusia ketika dia meninggal. Ini yang ketiga miru. Makanya andaikan kita melihat ruh Bapak Ibu, lebih dahulu Ifrit melihat ruhnya Sulaiman ketika mati. Lebih dahulu orang yang menawarkan di hadapan Sulaiman lebih hebat. Ifrit mengatakan, wahai Sulaiman, sebelum engkau berdiri dari singgasanamu, akan kuangkat istana Ratu Balkis di hadapanmu. Ada ahli kitab orang yang salih, dialah menawarkan kepada Sulaiman lebih hebat daripada Ifrit. Wahai Sulaiman, sebelum matamu berkedip, aku akan angkat istana Ratu Balkis di hadapanmu. Siapa orang yang salih itu? Berbeda pendapat ulama tafsir Jalalain, dikarang 2 ulama yang bernama Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau menyampaikan dialah sepupu Sulaiman, keluarganya Nabi Sulaiman. Dalam tafsir Al-Azhar yang dikarang Buya Hamka itu nama panjangnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka, yang pernah terkenal dengan tulisannya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang diperangkan oleh Zainuddin dengan Hayati. Saya masih ingat tulisan Buya Hamka di dalam buku novelnya, Pantang Pisang Berbuah Dua, Pantang Pemuda Makan Sisa, Zainuddin Hayati. Beliau menuliskan di dalam tafsirnya, yang dimaksud itu bukan sepupunya Sulaiman, tapi dia lahir sebelum Sulaiman, dia ada sebelum Sulaiman, dia sudah ada sebelum nabi-nabi sebelumnya, karena dia adalah keturunan dari Nabi Adam yang dekat dengan Nabi Nuh. Siapa dia? Ketika Adam dan Hawa tak tahu bagaimana caranya menjadikan keturunan di muka bumi, maka satu lahir dari air, dia tidak lahir dari rahim, tapi dia dilahirkan di luar rahim. Dipertemukan air hina Nabi Adam dengan air hina Siti Hawa alaihi salam. Siapa dia? Ada yang tahu? Ada. Ibu tahu? Enggak tahu. Siapa itu? Nak itu janatong kuising. Dia adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dia lahir dari air. Kedatangannya itu ada air. Ketika diangkat tangannya sama tangan kita jarita. Begitu ditundukkan lurus bagaikan air. Nabi Khidir alaihi salam. Dia masih hidup sampai sekarang. Ciri-ciri kedatangannya ada air. Bahkan ketika Nabi Musa ditantang oleh Allah, hai Musa, masih ada hambaku yang lebih hebat darimu. Siapa dia ya Allah? Khidir. Kalau kau ingin berjumpa dengannya, bertemulah engkau di tempat bertemunya 2 air.
Kenapa selalu Allah menyampaikan air? Sampai-sampai Khidir akan lenyap ketika air di muka bumi ini habis, dihabiskan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemungkinan dia yang pertama melihat ruhnya Nabi Sulaiman ketika mati. Tapi karena tidak ada satupun manusia yang bisa melihat ruh, nanti Nabi Sulaiman jatuh akibat tongkatnya patah, baru ditahu ternyata Nabi Musa sudah lama mati, sekitar 50 tahun meninggal dunia sebelum dia terjatuh. Ini, andaikan kita bisa lihat ruh, kemungkinan Rasulullah sudah ditanya tentang ruh. 3 pertanyaan kaum kafir Quraisy. Yang pertama bertanya tentang orang yang koma. Tahu koma Bapak Ibu? Dia tidur tapi tidak bangun-bangun, itu orang koma. Ada pemain Prancis, James William Adams, yang masih tertidur di Prancis saat ini. 39 tahun, pemain bola asal Prancis, sampai detik ini masih tertidur. Wajahnya masih muda, sama wajahnya seperti 39 tahun, tapi dia sudah punya cucu. Istrinya sudah tua, rambutnya putih, wajahnya keriput. Yang pelihara dia istrinya, sampai sekarang ini dia masih tertidur koma. Ternyata ada makhluk Allah yang masih tertidur koma dulu 309 tahun, namanya tercatat di dalam surah Al-Kahfi. Dialah Ashabul Kahfi, penghuni gua. Pertanyaan kedua ditanya tentang orang yang melangkahkan kakinya dari timur sampai ke barat, barat ke timur, yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj di dalam sebuah tembaga yang sangat besar, membuat tembok raksasa. Kemungkinan di Cina tembok raksasa itu dibangun oleh Zulkarnain, meskipun di dalam sejarah Tautie, sejarah dinasti Qi mengatakan yang membangun itu adalah Iskandar Muda yang meninggal di Mesir, yang bernama Iskandar Muda, lalu diabadikan dengan nama kota yang ada di Mesir, kota Iskandaria. Itulah yang namanya Zulkarnain. Karena dia menceritakan bahwa dulu ada yang pembunuh sangat beringas, namanya Tao dan Tie. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang ketiga tentang ruh. Allah menjawab, yas'alunaka 'anir ruh. Katakan wahai Muhammad ketika mereka bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh bukan urusanmu wahai Muhammad, tapi urusan Tuhanku, kata Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi ruh bukan urusan kita. Tak satu pun manusia bisa melihat ruh. Kalau ada yang mengatakan saya bisa bertemu dengan ruh pitik anak-anak itu, karena Allah saja tidak bisa menanyakan tentang ruh kepada Rasulnya, apalagi kita. Yang ketiga, jasadiyah. Jasad ini akan diantar ke kuburan. Diantar ke kuburan. Karena kita akan ditanam ke liang lahat, dikembalikan ke dalam tanah. Wajah, kaki, tangan, tubuh semua ini tanah. Begitu kita mati, diantar jenazah kita ke dalam tanah, dikembalikan ke dalam asalnya yaitu tanah. Yang tertinggal nantinya di situ yang tidak akan habis dimakan cacing, dialah terpisah dengan jasad. Apa itu? Sulbiyah. Siaga nih? Pertama nakliyah, yang kedua batiniyah, yang ketiga ruhiyah, yang keempat jasadiyah, yang kelima sulbiyah, yang keenam sultaniyah. Sulbiyah inilah yang akan tidak hancur di dalam tanah. Janji Allah ketika air hujan yang akan turun kedua kalinya yang suci berwarna putih, itulah yang akan membangkitkan sulbiyah manusia. Makanya di suatu kala nanti ketika kita dibangkitkan kedua kali, tak ada lagi yang berwajah tua, semuanya muda. Mohon maaf bapak-bapak tua, bukan saya menyinggung Anda, tapi memang kita akan jadi muda semua, bersaing ketat antara kita dengan Samsul Bahri dan Justin Bieber, insyaallah. Dimudahkan semua wajahnya. Makanya sulbiyah ini beda dengan jasad. Dia juga didoakan setiap kali.
Makanya orang tua dulu mengatakan cenen rara cenen roronya, kalau masuk ke di WC nak, keluar WC bacakan salawat sulbiamu 3 kali. Bacakan juga doanya sulbiamu. Apa itu doanya sulbia puang? Akademi makademi yakhruju min baini sulbi sulbi engkat sulbina sulbi wat taraib. Coba ulang, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Untuk apa itu Ustaz? Yang tua awetmu, yang muda awet balas dendam ki. Ada bahaya. Yang muda awet muda. Makanya bagusnya itu dibacakan sulbiata digosokin naik. Yakhruju yakhruju apa yang keluar min baini dari diantara sulbinya laki-laki wat taraib dan tulang rusuk perempuan. Itulah yang menjadikan manusia. Makanya awet muda ki tambah banyak isina. Itu doanya. Bagus nih itu Ustaz. Iya baca ki. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ya. Itu dibacakan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua jadi awet muda. Amin ya rabbal alamin. Barulah yang namanya sultaniyah. Sultaniyah itu yang didoakan. Kalau ada lagi bilang Ustaz, kenapa mesti didoakan orang mati nah tidak sampai mendoakan? Untuk apa orang di tanah suci sholat jenazah? Alasannya lagi, karena yang disolati jenazahnya Ustaz. Lalu yang didoakan apanya? Jenazahnya Ustaz. Tidak ada jenazah yang didoakan karena dia akan ditanam. Apanya paling didoakan? Sultaniyahnya. Itulah yang didoakan sampai di rumah didoakan lagi. Tidak ada itu Ustaz. Lalu kenapa paling kalau orang sholat jenazah nah tidak ada jenazahnya disolat gaibkan di Mekah? Apanya paling disolati kalau gaib ki? Facebooknya, Instagramnya. Mikir ko anu. Makanya selalu kutanya begitu. Dia bertanya juga, makanya tersangku ki. Tidak bisa nak jawab. Yang disolatkan itu memang jasadnya, tapi yang didoakan adalah sultaniyahnya. Makanya sultaniyah yang didoakan. Kalau almarhum Bapak Haji, Bapak Lanuhu bin Haji Tidang, yang didoakan sultaniyahnya. Haji doakan ki. Kalau bisa kita sedekah makanan, datang berdoa semua jamaah, boleh. Tidak apa-apa potong sapi, boleh. Yang penting jangan potong gaji Haji. Kasaki gitu perasaan kalau dipotong gaji ya. Boleh. Karena orang dikasih makan ini, tidak mungkin juga ikan tidak cukup nanti. Kalau daging kan biasa cukup ji. Daging sapi, daging kambing, tidak apa-apa. Apanya yang tidak apa-apa Ustaz? Tidak apa-apa, yang penting kau sanggup. Tapi saya mau siapkan semua ibu majelis taklim datang, orang masjid datang berdoa, tidak masalah. Kau sedekahkan makanan, tidak bisa sedekah makanan karena terlalu banyak orang yang datang. Kau sedekah harta, datang ke masjid, sumbangkan sejadah, sumbangkan sosistem, sumbangkan lain sebagainya yang berguna bermanfaat, yang bisa menjadikan nantinya amal jariah untuk orang tua kita. Tidak boleh tonga kodon sedekah harta Ustaz. Kenapa bisa? Bangkrut kau Ustaz gara-gara corona. Tidak ada tomi uang beli makanan Ustaz. Bangkrut gara-gara corona. Sudah PSBB, nak kena lagi PPKM. Seperti sudah matematika, ada PPKM. Desa sana kodong. Tidak boleh tomak kodong apa-apa Ustaz. Ya kalau tidak mampu apa-apa setidaknya kau bantu masjid. Sedekah tenagamu, jariahnya orang tuamu. Tidak boleh tonga kerja Ustaz, garing aku dan 3 bulan disuruh istirahat sama dokter. Kalau tidak bisa, kalau tenaga senyum mami ki. Ada orang datang senyum maki saja. Apa paling mau dikerja? Karena senyum itu sedekah. Kah tidak baik tong itu ada orang datang marah-marah, mere-mere, moro-moro. Mukanya seperti piring pecah. Kenapa saya itu alisno? Tidak Ustaz, begini mantong alisku. Kenapa bisa? Kasalah cori kak. Makanya beli ko pensil alis asli. Jangan tong kebajakan. Bayangkan kalau di pasar Kak Banu Bali. Naik motor sampai kasih kecepatan 120 km per jam. Sampai di sini mirip ki loro-loro. Salah beli.
Makanya bapak-bapak modal istrimu kalau mau kau cantik istrimu, betul bu? Supaya dia beli cilak asli, kasihan kalau cilak bajakan lah beli. Nagaris Tommy seperti jalan tol. Sampai kemari kecepatan motor 150, langsung mirip di jalan setapak. Kayak caci. Coba nombak modali, kau modali justas, berapa modalnya? 20.000. Cilak apa? Ada apa itu pak? Permanen Ustaz. Spidol itu. Tidak hilang itu. Bukan asli itu tapi spidol. Ada bahayanya. Nasi sestrina. Tidak bisa tuh maka kodongan Ustaz senyum. Kenapa bisa tidak bisa senyum? Sariawan Ustaz. Tidak apa paling mau kasih orang. Senyum itu bagus. Makanya anak-anak gadis, mana anak gadis? Anak gadis. Anak gadis. Iya nah. Iya. Iya. Ada. Jangan tomak ibu tunjuk-tunjuk baru adem somita. Anak gadis nak ya. Rajin kis senyum ya. Nak cumalah ya. Tahu. Jangan kau selalu marah-marah, meremeh, moro-moro. Ada tamunya orang tua, assalamualaikum, sapa dengan senyuman, waalaikumsalam Bapak Haji, duduk ki, ku panggilkan ki bapakku. Bagusnya ini anak, sudah anak kuliah ini anak, ku kasih nikah dengan anakku deh. Dapat aku lagi rezeki nak. Ya, coba melihat penjaga Alfamart Indomaret. Belum pikir belanja senyuman. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja kembali. Yang salah memang kalau kau senyum, biar kucing lewat senyum tonton. Ada keras kitunya kinu itu. Bawa ke rumah sakit tadi, tidak beres nana itu. Itu yang salah. Senyum yang sewajarnya. Jangan tunggu ke senyum, bu pandangi suamina orang sambil kode mata senyum. Itu senyum pelakor, nah ya hati-hati. Jangan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, tidak boleh tonggak kodon sedekah senyum. Apa yang bisa saya sedekahkan lagi Ustaz? Tidak ada barang-barang yang sedekahkan turun tom. Tidak ada Ustaz. Bolehkah saya sedekah chip? Tidak laku chip guys. Tidak laku. Coba milih anak muda di belakang ya Allah. Muka-muka top up semua. Pantasan mirip dengan kakek-kakek merah saya lihat ya. Mohon maaf kalau kemarin viral itu videoku yang mengatakan, adakah? Saya sama sekali tidak ada maksud mengajak orang bermain seperti itu. Sampai-sampai di kampus, natahang ijazah S3 aku. Tidak boleh kos 3. Kenapa Pak Prof? Ini video kurang aja. Gara-gara ini video banyak orang main. Bukan saya Pak Prof. Tidak ada kalimat mengajak di situ. Coba melihat, jangan mau kulihat. Tidak mau putar tabayun dulu Pak Prof. Lihat dulu jangki langsung marah. Di dalam situ tidak ada kata-kata mengajak. Saya tidak pernah bilang, ayo semua anak muda mainlah di dofu docai. Tidak. Mati meja. Mainlah di papa. Main di panda. Tidak. Tak kalah. Tapi saya mengingatkan orang seke Pak Prof. Orang gigili, orang kikir. Saya cuma mengingatkan bahwa di dalam kubur nanti malaikat tidak bertanya berapa kali kau skater, tapi malaikat akan bertanya berapa banyak sedekahmu, maka rajin kau sedekah. Oke bro, adakah? Saya coba bilang begitu Pak Prof. Langsung bilang, oh itu jipalet videomu, tapi kenapa bisa viral? Berdosa gitu? Cemburu ke kapan Pak Prof viral ke saya kita tidak? Makanya selalu saya luruskan permainan seperti itu kalau tidak ada gunanya hapus. Iya. Main juga kalau menang dijual judi. Memang di dalam Islam segala permainan boleh, tapi tidak mengganggu ibadah. Tidak ada judi di dalamnya. Sama bola. Main bola, nonton bola tidak ada masalah. Tapi begitu kalah yang namanya Inggris, hampuslah kita. Betul tidak? Makanya judi bahaya. Apalagi Ustaz? Ya itu. Kalau kau main silahkan. Tapi kalau kau dapat big win, mega win, super win, lalu kau jual, tidak boleh.
Terlanjur menangkau Ustaz. Bagaimana nih harus kujual? Jangan kau jual. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Bagi-bagi dong. Adakah? Kalau tidak ada hasilnya lebih baik kau hapus. Itu yang selalu kau belikan chip. Stop, berhenti beli chip. Jadi apa yang dilakukan Ustaz? Lebih baik itu uang kasih istrimu. Lebih bermanfaat. Kasihan istrimu tidak pernah namodali mukanya. Pantasan muka mirip pampir semua. Pakai beda merek pipa. Namanya juga pipa Pak. Begitu kepanasan mencair kiko dong. Namanya juga pipa ledeng. Pipa paralong Buya. Betul Bu? Kalau mau lihat istri cantik, mengalahkan Sarini lewat, Saridong lewat, apalagi Saribanong lewat semua. Bagaimana caranya Ustaz? Modal istrimu. Coba dia beli maskara yang mahal-mahal, blush on kiri kanan merah kuning kilabu hijau muda dan biru. Cantiknya luar biasa. Beli bedak merek Wardah, skincare, makeover, new skin, sun cream, MS Glow. Bagaimana ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Hidup ibu-ibu? Takbir. Lumpur sarana. Allahu Akbar. Sangin pacicil. Ada. Belum pilih barang ikut demi sirina cicil. Mau lebaran kursi sirina cicil. Tidak habis cicilan. Memang enak ibu-ibu macicil yang setengah mati bapaknya ditagih. Memang enak ini kursi ya mama, enak empuk iya. Enak memang kalau dicicil. Bikin pisang. Baru kalau tagihan dari kita mami napasah. Bapak bayarkan saya ke cicilanku. Kau itu laki-laki tidak bertanggung jawab. Di mana cicilanmu mama? Itu di sana. Sekali udah sampai di sana deh 3 cabang cicilan dibayar. 3 hari sana bahayana. Sekali ditanya, mama itu yang dulu kayaknya 3 tahun aku bayar. Cocok nih Pak. Berarti naik nih nanti kita terakhir. Lama mi kapang 7 bulan yang lalu. Sekali naik coko-coko. Betul bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Sudah sampai motor ya. Si jago loh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini tidak ada yang bisa diberikan kecuali doa. Sedekah harta boleh, sedekah makanan boleh. Doanya orang-orang yang diberi makanan, orang-orang yang dikasih harta, orang-orang yang dikasih apapun, apalagi kita bangun yang namanya masjid, pesantren, TPA, sekolah-sekolah penghafal Al-Quran, itu semua bagus sekali. Mengalir terus pahalanya, mengalir. Jangan ragukan. Biar pesantren masjid itu telah hancur, tapi orang yang berilmu di dalam situ, orang yang menuntut ilmu di dalam situ terus menjadi penghafal Al-Quran, mengajarkan kepada penghafal-penghafal yang baru, aliran-aliran amalanmu akan terus mengalir. Tidak ada habisnya. Memang bangunannya tidak ada lagi, tapi mengalir pahala-pahala Al-Quran yang dibaca anak-anak selanjutnya. Jangan takut Pak. Ingat, memang Utsman bin Affan tidak pernah pergi perang, tapi dia dikatakan hartanya Utsman yang terus berjalan amalnya. Apanya? Karena dia membiayai semua penghafal-penghafal Al-Quran untuk belajar. Membangun tempat pendidikan dan masjid. Hartanya yang digunakan untuk apa? Untuk digunakan maslahat-maslahat umum. Sumur Raudah yang dibeli dari kaum Yahudi, sehari digratiskan, sehari dikembalikan ke kaum Yahudi. Besoknya dia lagi yang pakai, besoknya lagi itu orang Yahudi yang pakai, besoknya dia lagi. Apa yang terjadi? Amalannya masih terus berjalan sampai detik ini. Pernah ke Mekah? Bu, Pak, pernah ke Mekah? Pernah minum air selain air Zam-Zam yang dibotolkan sekarang itu di Mekah? Itulah air Raudah yang selalu kita minum, air dari sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Jadi bisa Pak Haji sedekah harta untuk Bapak almarhum. Kebetulan bangun sumur di pesantren, mau sedekah? Adakah? Bercanda. Ya kebetulan anak santriku ini kodong kalau mandi ya warna coklat terus airnya, karena kita kan batang AC. Namanya batang AC, kalau datang banjir ya tinggal batang AC yang muncul. Namanya juga batang AC. Selalu di situ kotor, airnya keruh. Jadi kita bangun sumur bor yang sudah ternyata begitu, sudah tidak asing airnya, tapi pengaruhnya
adalah warnanya lagi. Makanya itu yang mau dibelikan filter easy. Ya, paling berapa saja. Itu pahalanya berapa banyak. Belikan itu anak-anak. Ini anak-anak menuntut ilmu semua nih, hebat. Dia mikir muka anak japo-japo nih. Kalau mau mandi ya paling berpencar, apalagi musim kering kerontang, musim kemarau. Ya, kalau tidak mandi di Sasil Bakeri ya di Pertamina. Kalau bukan Pertamina, WC-nya Gremol. Makanya kalau ada di Gremol itu tiba-tiba keluar dari WC pakai sarung-sarung, anak santri itu. Begitu. Fasilitasnya bagus kalau mandi di Gremol, mantu mandi. Ada pacen anak muda ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, doa kita jangan pernah terputus. Bapak itu orang terbaik di sisi kita. Orang yang mengajarkan kita ketabahan, kesabaran dalam kehidupan Bapak. Orang yang pertama kali mengajarkan kita kuat, tak bermanja-manja Bapak. Kenapa dia tidak datang mengelus kepalamu di saat kalian menangis? Karena dia mengajarkanmu bahwa dunia ini harus kalian hadapi dengan kuat. Nah, itulah Bapak. Tapi nanti kita sadar ketika kita peluk tubuh ayah kita yang tidak lagi bernyawa. Disitulah kita baru ingat, andaikan ayah dulu memanjakanku, saya tidak akan menjadi manusia yang kuat. Andaikan dulu ayah selalu memanjakanku dengan harta, mungkin saya tidak akan mandiri. Andaikan dulu Bapak selalu mengusap kepalaku di saat saya menangis, menghapus air mataku di saat saya menangis, kemungkinan saya menjadi manusia yang sering menangis. Itulah Bapak. Kita menyesal di saat belum banyak ilmu yang kita petik dari Bapak, di saat belum banyak waktu yang tersisa untuk Bapak. Ya mungkin sempat kita cium tangannya di saat hari raya. Maka berbahagialah kita yang senantiasa memperdulikan orang tua, selalu menyempatkan waktu di sisinya. Sebenarnya orang tuamu itu rindu, cuma terkadang kita tidak tahu bahwa dia rindu. Itulah yang ketujuh, yang lepas dari diri manusia itu apa? Ada yang tahu? Bapak-bapak, ada yang tahu yang ketujuh ini apa? Pak? Tidak ada suaranya. Halo, 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 cek, satu. Ada yang tahu Pak Haji? Yang ketujuh akan lepas dari diri manusia. Saya tidak sampaikan ini malam di sini. Karena kenapa di antara kita ada anak muda yang belum tahu beberapa syariat? Karena ini bukan tarekat, ini hakikat. Yang ketujuh ini hakikat. Bagaimana caranya bisa saya tahu? Datang langsung terima sama kiainya. Tempat saya belajar, bapak saya sendiri, Kiai Haji Muhammad Nur Syamsi. Nah, datang maki di pesantren depan Gremol. Jangan lupa bawa songkolo 7 warna, telur 7 warna, pisang 1 tandang. Bercanda, ya. Itu. Terima ki di sana. Itu lebih bagus supaya najar ki juga mat tarekat. Karena banyak sekarang orang sembahyang angkat tangan, Allahu Akbar, karena tidak ada tarekatnya, akhirnya yang dipikir lain. Tidak tahu cara istinja dengan bagus, cara berwudunya tidak sempurna, begitu cara sholatnya saja tidak ada jalan menuju kepada Allah. Begitu diangkat tangan, Allahu Akbar, yang diingat pelennya di rumah. Apa itu? Ada yang tahu? Ikatan cinta. Aku merindu. Ikatan cinta. Makanya perlu yang namanya tarikat dalam kehidupan, supaya kita tahu jalan menuju kepada Allah. Malam hari ini kita mengingat kembali jasa Bapak kita Lanuhun almarhum Lanuhun di Haji Tidang. Begitu hebat mendidik anaknya, orang yang paling dia sayangi. Setiap kali di saat kau pulang ke rumah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, air mata ini mengalir, menetes. Bukan berarti kita tak ikhlas dengan segalanya, tapi karena kami hanya takut dengan segala dosa. Semoga air mata yang jatuh ini
yang telah meluluh lantahkan maskara blush onnya ibu-ibu sudah terhambur semua. Ya, cilaknya sudah lari kayak cacing semua. Saya mohon maaf, semoga air mata ini menjadi pengampunan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul musta'an ala tiklan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar, karena itulah saya diciptakan sebagai makhluk yang kasar. Karena apabila saya berbicara halus, berarti bukan dari saya, karena saya bukan makhluk halus. Andaikan saya makhluk halus, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah lari semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.